Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biologi membahas pautan dengan anggotanya yaitu Saya Alicia Sosabila, saya Indi Kumala Dewi, saya Clara Angelita, saya Alifiana Daisya, dan saya Fransri Tarko. selamat menyaksikan. Nama saya Alifiana Daisya, saya akan menjelaskan apa itu pautan gen. Pautan gen adalah peristiwa dua gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. Pautan gen ini dapat terjadi pada kromosom tubuh yang disebut pautan autosomal dan dapat terjadi pada kromosom kelamin atau pautan seks. Nah, di sini ada beberapa gambar contoh gen yang terpaut dan yang tidak terpaut. Nah, gambar yang pertama ini kenapa disebut terpaut? Karena dia berada pada satu kromosom yang sama dan gen 1 dan gen 2-nya itu berdekatan. Nah, kenapa yang ini tidak terpaut? Karena dia terletak pada kromosom yang berbeda. Dan yang ketiga ini kenapa tidak terpaut padahal di dalam satu kromosom? Dikarenakan gen 1 dan gen 2 ini berjarak dan jaraknya itu jauh dan itu tidak terpaut. Nah, kalau yang kedua ini adalah kromosom, ini juga kromosom. Nah, yang A sama B ini terpaut karena berdekatan. Nah, tetapi kalau A besar sama A kecil ini tidak terpaut karena terletak di beda kromosom. Terima kasih. Baiklah, saya Indi Kumala Dewi akan menjelaskan tentang pautan autosomal. Pengertian dari pautan autosomal adalah pautan gen-gen tubuh yang terletak pada kromosom tubuh yang sama dan tidak dapat berpisah secara bebas saat terjadi pembelahan meiosis. Jadi, nama peneliti yang meneliti peristiwa pautan autosomal ini adalah Thomas Hunt Morgan. Dia meneliti objeknya itu Drosophila melanogaster atau yang dikenal dengan lalat buah. Alasan dia meneliti lalat buah ini karena memiliki bentuk tubuh dan warna tubuh yang berbeda-beda. Namun kalau kita meneliti secara normal itu menghasilkan fenotipe 1:1:1:1. Namun ketika dia meneliti dia hanya menemukan fenotipe 1:1 yaitu hitam sayap pendek dan kelabu sayap panjang. Sehingga dari kesimpulan ini dia menemukan bahwa adanya tautan pada penelitian tersebut. Alasan dia untuk memilih objek Drosophila melanogaster ini pertama karena mudah dikembangbiakan, kedua siklus hidup lalat buah yang sangat singkat yaitu 10-14 hari, selanjutnya banyak keturunan, dan terakhir yaitu banyak varietas dari lalat buah. Saya akan menjelaskan penelitian Morgan C terhadap lalat buah. Nah, yang pertama dia tuh mencoba meneliti di lalat buah kelabu sayap panjang dengan hitam sayap pendek, parentalnya B besar B besar V besar V besar dengan B kecil V kecil V kecil. Nah, gametnya itu B besar V besar dan B kecil V kecil. Nah, maka dihasilkan F1-nya itu B besar B kecil V besar V kecil yaitu kelabu sayap panjang. Nah, disilangkan dengan induk resesif, berarti B besar B kecil V besar V kecil disilangkan dengan B kecil V kecil V kecil. Harusnya kalau kita mencari persilangan pada umumnya itu kan menghasilkan gametnya B besar V besar B besar V kecil V besar B kecil V kecil, dan yang ini gametnya B kecil V kecil. Nah, maka dihasilkan B besar B kecil V besar V kecil B besar B kecil V kecil V kecil B kecil V besar V kecil dengan B kecil V kecil V kecil. Nah, tetapi hasil yang ditemukan Morgan C pada kenyataannya itu dia hanya menemukan kelabu panjang dan hitam pendek. Nah, ini berarti B besar B kecil V besar V kecil dan B kecil V kecil V kecil 1:1. Maka kesimpulannya itu ternyata gen B besar V besar dan B kecil V kecil itu saling terpaut. Nah, dan dia juga terletak pada kromosom yang sama dan saling terpaut. Saya Alicia Sosabila dari kelas 12 IPA 1 mau menjelaskan tentang contoh soal pautan gen. Di sini soalnya Drosophila jantan sayap panjang badan lebar V besar V kecil A besar A kecil disilangkan dengan Drosophila sayap pendek badan sempit V kecil A kecil dengan V besar terpaut dengan A besar dan V kecil terpaut dengan A kecil. Tentukan rasio genotipnya. Pertama, P atau parental yaitu V besar V kecil A besar A kecil disilangkan dengan V kecil A kecil atau sayap panjang badan lebar disilangkan dengan sayap pendek badan sempit. Mendapatkan genotipnya V besar A besar V kecil A kecil. Ini V besar A besar V kecil A kecil. Kalau yang ini V kecil
A kecil. Karena ini sama, jadi tulis 1 aja. Lalu sebelum disilangkan lagi untuk mencari F-nya, di sini dikatakan V besar, pautan yang terjadi di antara V besar dan A besar, V kecil dan A kecil. Jadi V besar disilangkan dengan V kecil, V besar A besar disilangkan dengan V kecil A kecil, menghasilkan V besar V kecil A besar A kecil. Sementara itu V kecil A kecil disilangkan dengan V kecil A kecil, menghasilkan V kecil A kecil A kecil. Atau sayap panjang badan lebar dan sayap pendek badan sempit. Rasio genotipnya di sini kan 1:1, menjadi 1:1. Baiklah, saya Clara Angelita akan menjelaskan tentang pautan seks. Yang pertama ada pengertian pautan seks atau sex linkage. Pautan seks merupakan suatu keadaan di mana terdapat banyak gen tertentu yang selalu terdapat pada kromosom seks. Macam-macam kromosom seks dibedakan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, laki-laki memiliki sepasang kromosom seks yang diberi simbol dengan XY. Sedangkan wanita memiliki sepasang kromosom seks yang diberi simbol XX. Yang kedua, kromosom seks pada laki-laki menghasilkan sel sperma yang membentuk gamet X dan Y. Sedangkan kromosom seks wanita menghasilkan sel telur yang mengandung gamet X. Selanjutnya, gamet X dan Y seringkali disebut dengan istilah kromosom X atau kromosom Y. Pertemuan antara kromosom X dan kromosom Y inilah yang kemudian membentuk individu berjenis kelamin yang sesuai dengan komposisi kromosomnya. Maka pautan seks terbagi menjadi 2. Yang pertama, pautan seks kromosom X, yaitu jika kewarisan sifat keturunan terpaut pada kromosom X. Contohnya, kelainan genetik yang disebabkan oleh pautan seks kromosom X. Artinya, baik pria maupun wanita memiliki peluang untuk menderita penyakit yang ini, yaitu buta warna, hemofilia, dan anodontia. Yang kedua ada pautan seks kromosom Y. Pautan seks kromosom Y yaitu jika pewarisan sifat keturunan yang terpaut pada kromosom Y. Contohnya, kelainan genetik yang disebabkan oleh pautan seks kromosom Y antara lain hypertrichosis. Artinya, hanya seorang pria yang akan mengalami hypertrichosis. Baiklah, saya Franz Ricardo akan memberikan contoh soal tentang pautan seks. Contoh soalnya, seorang wanita normal menikah dengan seorang pria pengidap buta warna parsial, atau bisa disimbolkan wanita normalnya XY besar, dan pria normalnya pria pengidap buta warna parsialnya itu X, C kecil, dan Y. Kemudian anak laki-laki pertama mereka menikah dengan seorang wanita normal pembawa gen buta warna atau wanita karir dengan alel XC besar, XC kecil. Berapakah persentase anak normal mereka? Jawabannya, pertama kita harus mencari gamet. Kita tuliskan dulu pertama parentalnya XC besar untuk wanita normal menikah dengan XC kecil dan Y itu pria buta warna parsial. Kemudian gametnya kita turunkan, untuk wanitanya XC besar dan untuk prianya XC kecil dan Y, menghasilkan keturunan pertama XC besar XC kecil wanita karir dan XC besar Y pria normal. Kemudian anak laki-laki pertama menikah dengan wanita karir atau pembawa gen buta warna. Untuk pembawa gen buta warna itu alelnya XC besar XC kecil, dan laki-laki normal XC besar dan Y. Gamet yang diturunkan adalah XC besar XC kecil untuk wanita dan XC besar Y untuk pria. Jadi dapatlah keturunan keduanya XC besar XC besar Y, XC besar XC kecil, dan XC kecil Y. XC besar dan XC besar ini adalah wanita normal 25%,
XC besar Y adalah laki-laki normal 25% dan XC besar XC kecil adalah normal pembawa karir 25%. Kemudian yang terakhir ada XC kecil Y adalah pria buta warna parsial 25%. Jadi persentase anak normal mereka adalah 75%. Mengapa wanita karir ini termasuk normal? Karena gen buta warnanya itu tidak dominan, jadi tertutupi sama gen normal. Jadi wanita pembawa gen buta warna itu termasuk normal, sehingga persentasenya 25% ditambah 25% ditambah 25% hasilnya 75%. Kemudian perlu diketahui untuk teman-teman agar cermat dalam membaca soal. Apabila pertanyaannya persentase anak laki-laki, maka yang kita hitung adalah anak laki-lakinya saja. Jadi misalnya di sini di soal terdapat kata persentase anak laki-laki, berarti kita hanya menghitung anak laki-lakinya saja. Jadi misalnya berapa persentase anak laki-laki normal mereka? Jawabannya 50%, bukan 25%. Karena anak laki-laki mereka itu perbandingannya 100%. Jadi karena anak laki-lakinya ada 2, berarti kemungkinannya 50%. Kalau ditanya anak normalnya berarti hanya 50%. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.